Di Indonesia adalah sebanyak 333.449 masih kasus. Terus bertambah. Kemudian penambahan kasus sembuh adalah sebanyak 3.000 menjaga jarak, mencuci. Masa awal pandemi virus COVID-19 sudah dimulai pada November 2019 di Cina. Dan Indonesia menjadi salah satu negara dengan kasus positif yang sangat tinggi. Anggota tim pakar Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada Agustus lalu mengatakan, Provinsi Jawa Timur khususnya Kota Surabaya menjadi daerah penyumbang angka kematian tertinggi di Indonesia. Meningkatnya kasus ini membuat volume sampah medis di fasilitas pelayanan kesehatan yang terkait penanganan pasien positif COVID-19 juga ikut meningkat. Kebanyakan sampah medis tersebut berasal dari alat pelindung diri, yaitu baju hazmat, masker medis, sarung tangan, apron, dan barang-barang milik pasien, serta sisa makanan pasien yang apabila sudah masuk ruang isolasi khusus, maka sudah masuk kategori infeksius. Sampah medis yang dihasilkan dari penanganan pasien COVID-19 berpotensi menimbulkan masalah jika tidak dikelola sesuai prosedur. Hal tersebut sangat riskan mengganggu kesehatan masyarakat dan mencemari lingkungan, bahkan memungkinkan bisa memunculkan klaster baru peta penyebaran COVID-19. Disampaikan dalam rapat evaluasi pengelolaan limbah medis dan limbah COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada 29 September 2020 menyebutkan bahwa dari 3.245 fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Jawa Timur, hanya 25 fasilitas pelayanan kesehatan saja yang mengelola sampah medisnya secara mandiri, dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya salah satunya. Di RSUD Dr. Sutomo itu sendiri, yang bertugas melakukan pengelolaan sampah medis adalah instalasi sanitasi lingkungan. Permisi mas, itu backstory serem banget ya? Sini biar aku aja yang jelasin. Bentar mbak. Udah, sana. Jadi gini loh Rek, pengelolaan sampah dimulai dari pemilahan sampah di ruangan, terus dipastiin terikat sebelum masuk ke troli besar. Nah, yang paling penting memastikan kontainer pengangkut sampah dalam kondisi baik, kayak gini nih. Terus, ngerti nggak Rek? Di ruang isolasi khusus yang menangani pasien COVID-19, sampah medis dibuang lewat saluran yang terhubung ke ruang troli. Jadi, pas pengambilan sampah medis, petugas hanya mengganti troli saja. Petugas pengangkut juga harus memakai APD lengkap, ditambah dengan dilakukan desinfeksi pada petugas sebelum masuk ke area insinerator, kayak gini nih. Abis gitu Rek, pembakaran dimulai dengan mastiin suhu sesuai standar, terus masukin sampah pakai lifter, kayak gini nih. Nah, abu pasca bakar dimasukkan ke dalam drum, terus disemen, bahasa kerennya itu disolidifikasi, dan dipastikan diangkut oleh pihak yang memiliki izin, berkompeten, dan memenuhi syarat lainnya. Oh iya, ngerti nggak Rek? Kalau selama masa pandemi COVID-19, RSUD Dr. Sutomo juga terus melaksanakan program daur ulang untuk sampah yang berasal di luar ruang COVID, seperti botol infus dan jerigen bekas cairan HD yang dicacah, kemudian didesinfeksi hingga menjadi biji plastik yang lebih punya nilai ekonomis, kemudian didata dan direkap melalui aplikasi berbasis online. Data dari instalasi sanitasi lingkungan, volume sampah medis dari ruangan isolasi khusus yang menangani pasien COVID-19 meningkat hampir 3 kali lipat dibanding dari sebelum pandemi. Bayangin coba. Tapi dengan upaya kita bersama menjalani kehidupan di masa pandemi sesuai protokol pemerintah seperti pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan, kita bisa kok terhindar dari penularan COVID-19. Yang otomatis jika jumlah pasien COVID-19-nya menurun, jumlah sampah medisnya juga menurun kan? Jadi, ayo bersama-sama tuntaskan pandemi COVID-19. Kasus positif turun, Sampah medis juga turun. masyarakat sehat, lingkungan sehat.